Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Yang ada di Banjarmasin, selamat sore, ada Kak Herlina. Dan yang ada di Banten, ada Kak Nurlelawati. Lalu ada di Bandung Selatan, yang selalu setia komen nih, @wawan_setiawan5009. Ada di Elmen, Kowloon, Hong Kong. Ada Kak Lala di sana. Semoga selalu semangat di sana ya Kak. Tetap sehat, tetap dimudahkan segala urusannya. Sebuah kisah dari Arai berjudul Santet Karena Video Skandal Suamiku. Bercerita tentang Ranti, perempuan 32 tahun, adalah istri seorang dokter terkenal, Dr. Aiman, pria 38 tahun yang memiliki klinik kecantikan di kota kecil. Keluarga mereka dikenal harmonis, namun semuanya hancur ketika muncul skandal video mesum yang memperlihatkan sosok mirip Aiman bersama perawat yang masih muda. Video itu viral dan namanya tercoreng. Seperti apa selengkapnya? Ini dia, hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Mari kita mulai. Suara notifikasi dari ponsel Ranti berdenting berkali-kali, memecah keheningan pagi yang biasanya tenang di rumah mereka. Tadinya ia pikir itu sekedar grup keluarga atau pengingat jadwal pengajian ibu-ibu komplek. Tapi saat ia membuka layar, seluruh tubuhnya seolah membeku. Sebuah video berdurasi 2 menit diunggah dari akun anonim di media sosial, memperlihatkan sosok pria tanpa busana di dalam ruangan mirip ruang perawatan klinik. Di hadapannya, seorang perempuan muda berpakaian seragam perawat tampak menggoda sebelum akhirnya mereka terlibat dalam adegan mesum yang vulgar dan tak terbantahkan. Namun, yang membuat dada Ranti mencelos adalah wajah pria itu, wajah yang setiap pagi tidur di sebelahnya, memanggilnya sayang dengan suara yang sama persis. Tak cuma wajah, ada tanda lahir di pundak kiri pria itu, seperti bekas luka kecil yang ia kenali. Suara serak yang tertangkap saat mengerang juga tak salah lagi. Itu suara Aiman, suaminya sendiri, yang kini sedang berada di lantai atas, bersiap untuk pergi ke klinik seperti biasanya. Detik itu juga, seluruh kota seperti terbakar. Video itu sudah tersebar ke berbagai grup WhatsApp, repost di TikTok dan Instagram. Bahkan akun gosip besar mulai mengangkatnya. Judulnya mengerikan. Dokter ganteng pemilik klinik estetik tertangkap basah di ruang perawatan sedang hohohihe. Ranti tidak sanggup berdiri, nafasnya sesak, tangannya gemetar dan pikirannya kosong. Ia menatap ke arah tangga saat Aiman menuruni anak tangga dengan jas putih kebanggaannya. Pria itu sempat tersenyum, senyum yang kini terasa menjijikan di mata Ranti. "Ada apa, Ran?" tanya Aiman heran melihat istrinya pucat pasi. Kamu lihat ini?" Suara Ranti nyaris berbisik. Ia serahkan ponselnya dengan layar masih menyala. Video masih terputar. Wajah Aiman langsung berubah. Dia merampas ponsel itu, menyaksikan sendiri bagaimana sosoknya tengah berbuat tak senonoh. Matanya membelalak. Lalu tanpa berkata apapun, ia lempar ponsel itu ke sofa. "Itu bukan aku, editan, fitnah," katanya lantang. Ranti hanya menatapnya, diam. Entah karena syok atau karena terlalu muak untuk bertanya. Tapi kabar itu terlanjur menyebar. Di luar, wartawan mulai berdatangan. Beberapa pasien membatalkan jadwal yang sudah di-booking jauh hari. Resepsionis klinik tak mampu menjawab telepon yang berdering tanpa henti. Dalam waktu 2 hari, nama Dr. Aiman yang tadinya harum sebagai dokter tampan estetik berubah menjadi bahan cibiran. Meme-nya tersebar, wajahnya disandingkan dengan tokoh-tokoh cabul. Aiman mulai gelisah, tapi bukan gelisah karena rasa bersalah, melainkan karena merasa dipermalukan. Ia berjalan mondar-mandir di rumah, membentak staf klinik lewat telepon, dan setiap hari membawa pulang emosi yang tak bisa ia kendalikan. Ranti mencoba bicara, ingin tahu kebenarannya. Tapi pria itu tak pernah menjawab dengan jujur. Yang ada hanyalah
kemarahan, kemarahan, dan kemarahan. "Kamu yang nyebarin video itu kan?" tuduh Aiman suatu malam. Matanya merah, nadanya tajam. Ranti terkejut. "Apa maksudmu? Aku bahkan gak tahu dari mana video itu muncul." "Alah, jangan sok polos. Kamu pasti sakit hati padaku, lalu kamu sebarin ini buat hancurin aku kan?" Aiman maju, jarinya menunjuk wajah istrinya. "Jangan lancang kamu, Man," bentak Ranti untuk pertama kalinya. "Kalau memang itu bukan kamu, kenapa kamu lebih marah ke aku daripada cari siapa yang bikin video itu?" Aiman terdiam sejenak, tapi bukan karena sadar. Ia tertawa getir, lalu berkata, "Kalau kamu perempuan baik-baik, rumah tangga kita gak akan hancur begini." Ucapan itu seperti cambuk yang memukul batin Ranti. Ia berdiri perlahan, menatap Aiman dengan sorot mata yang baru, bukan sorot perempuan lembut, tapi sorot seorang istri yang sedang menahan sesuatu jauh lebih besar dari air mata. Beberapa hari kemudian, surat gugatan cerai datang ke rumah. Aiman tak hanya menggugat cerai, ia juga mengusir Ranti dari rumah yang telah mereka bangun selama 10 tahun. Ranti tidak menangis. Ia hanya mengemasi barangnya dengan pelan, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, langit kota kecil itu mendung. Petir menyambar jauh di barat. Ranti duduk sendiri di halte tua, menatap ponselnya yang masih menyimpan video itu. Hatinya hancur, bukan karena ditinggalkan, tapi karena dipermalukan tanpa diberi kesempatan untuk mengerti. "Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku tidak pantas diperlakukan begini," bisiknya. Ranti berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang sepi, di antara deretan pohon jati tua yang menjulang di kiri kanannya. Sinar matahari sore menyusup malu-malu lewat sela ranting, membentuk bayang-bayang panjang di tanah merah. Di punggungnya, sebuah tas jinjing lusuh memuat sisa-sisa hidup kota yang ditinggalkannya. Beberapa lembar baju, dompet, dan sepasang sandal bersih. Ia pulang ke rumah ibunya di desa Ngerandu, sebuah tempat yang bahkan tak masuk peta digital. Rumah panggung kayu itu berdiri sendiri di ujung bukit kecil, dikelilingi kebun singkong dan rumpun bambu. Sunyi. Tapi sunyi itu bukan sunyi biasa. Ada sesuatu yang lain di sana. Sejak kecil, Ranti tahu tempat itu menyimpan lebih banyak kenangan dari sekedar masa kecil. Di situ, ibunya dulu menjadi dukun perempuan paling disegani dan paling ditakuti. Sejak sang ibu meninggal 3 tahun lalu, rumah itu kosong. Namun anehnya, tak pernah terlihat debu menumpuk. Tirai putih tetap bersih, lantai papan tetap wangi kayu, dan meja altar kecil di ruang tengah masih tertata rapi dengan sesaji bunga kenanga kering yang seperti baru ditaruh kemarin. Ranti duduk di tikar pandan usang, memandangi dinding rumah yang penuh bekas goresan lilin. Angin sore membelai rambutnya yang tak sempat diikat. Matanya sembab, tapi bukan karena tangis. Ia sudah melewati masa itu. Yang terasa sekarang hanyalah kehampaan dan niat. Saat malam turun dan kabut tipis mulai merambat dari balik kebun, Ranti berdiri, langkahnya menuju kamar ibunya. Ruangan yang dulu tak boleh ia masuki waktu kecil. Ia membuka pintu tua yang berderit pelan. Kriyang. Aroma yang khas menyambutnya, bau menyan, tanah basah, dan bunga-bungaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyentuh dinding kamar, lalu berlutut di bawah ranjang. Di sanalah ia temukan kembali kotak kayu hitam berukir halus. Ada ukiran bunga kantil di setiap sisinya, dan gembok tua yang kuncinya sudah lama hilang. Tapi Ranti tak butuh kunci. Ia tahu letak celahnya. Ia masukkan kuku jempol kaki ke lubang kecil di bawah ukiran, dan dengan sedikit tekanan, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Isi kotak itu membuat bulu kuduknya meremang. Gulungan rambut panjang yang diikat benang merah, seikat kecil kemenyan hitam yang dibungkus kain mori, sebotol kecil minyak dalam tabung kaca,
warnanya kehijauan, mengambang dengan serpihan seperti sisik ikan. Dan di dasar kotak, buku lusuh berbahasa Jawa kuno dengan sampul kulit yang mengelupas di beberapa bagian. Judulnya nyaris tak terbaca, hanya satu kalimat di pojok kanan. Sangkan paraning ilmu asih lan sekar jagat. Ranti memeluk kotak itu. Untuk sesaat, ia merasa seperti gadis kecil yang dulu suka mencuri lihat ibunya meramu di malam Jumat Kliwon. Tapi kali ini, tak ada yang melarangnya. Ia membuka buku itu perlahan. Tulisan tangan halus menyapa halaman pertama, bersama goresan tinta merah yang entah dari apa. Matanya menelusuri halaman demi halaman. Setiap paragraf berbicara tentang ilmu pelet, santet asih, teluh ikatan batin, dan mantra-mantra untuk memanggil rasa bersalah dari seseorang yang pernah mencintai. Namun, satu halaman membuatnya berhenti membaca. Sebuah kalimah yang ditulis lebih tebal dari yang lain, memakai huruf Jawa Hono Coroko. Kanggo wong sing tau tresno nanging dihianati, rasa lara bisa dadi gaman luwih landhep saka peso. Untuk orang yang pernah mencintai tapi dihianati, rasa sakit bisa jadi senjata yang paling tajam daripada pisau. Ranti membaca syarat-syarat untuk menyantet orang yang pernah dicintai. Tak mudah, harus dilakukan dalam keadaan batin hening. Bukan karena marah, bukan karena emosi semata. Harus dari dalam jiwa yang hancur sehancur-hancurnya, namun masih menyimpan secuil kasih yang terluka. Dia menutup kitab itu perlahan, lalu mengambil kemenyan dan minyak duyung. Ia tak terburu-buru. Malam itu ia hanya ingin merasakan kembali apa yang dulu pernah ibunya lakukan. Ia letakkan sesajen kecil di atas tikar pandan, bunga kantel ireng, sepotong ayam, dan segelas air. Ia menyalakan kemenyan, lalu duduk bersila menghadap timur. Tak ada doa, hanya keheningan dan tatapan kosong ke arah dinding bambu. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menyusun niat. Niat yang ia bentuk dari serpihan hati yang dicabik-cabik suaminya sendiri. Ranti bukan lagi perempuan yang lembut dan penuh maaf. Ia telah menjelma, dibentuk ulang oleh penghinaan, tuduhan palsu, dan pengkhianatan yang membuat hidupnya runtuh dalam sekejap. Tapi ia tak akan menangis lagi. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu dari mana darahnya berasal. Malam semakin larut, jam dinding tua berdentang 2 kali. Ranti membuka kain kecil di pojok kotak. Isinya seutas benang merah dan jarum emas kecil. Ia menyimpannya dengan tenang, lalu memandangi bayangan dirinya di cermin tua yang menggantung di kamar itu. Untuk sesaat, ia melihat pantulan bayangan lain di belakangnya, samar, seperti sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih. Namun Ranti tak bergeming. Ia hanya berkata pelan, "Bu, aku pinjam ilmu ini. Aku tahu ini bukan untuk balas dendam, tapi biar mereka tahu, luka hati perempuan tidak boleh disepelekan." Dan di luar, angin malam mulai bergerak pelan, membawa bisikan dari masa silam yang akhirnya dibangunkan kembali. Hujan rintik membasahi tanah ngerandu ketika Ranti berdiri di bawah pohon beringin tua dekat pasar kecil. Ia mengenakan kerudung hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya tajam mengamati kerumunan. Di hadapannya, seorang pria bertubuh kecil dengan jaket lusuh dan bekas luka di pipi, Wardi. Lelaki yang dulu pernah bekerja sebagai cleaning service malam di klinik suaminya, kini pengangguran. "Yang kuinginkan cuma satu," kata Ranti pelan, menyelipkan selembar uang ratusan ribu ke dalam kantong plastik. "Ambil tisu bekam yang biasa disimpan di ruangan lantai 2 yang ada darahnya, yang milik Aiman." Wardi ragu. "Kalau ketahuan, saya bisa dipenjara, Mbak." "Takkan ada yang tahu. Kamu tahu di mana disimpannya, kan?" Ranti menatapnya tajam. "Aku butuh yang itu. Tisu bekas darahnya sendiri. Ambillah malam Jumat ini, pas klinik tutup."
Ia tak butuh penjelasan panjang. Tak ada janji, hanya anggukan kecil dari Wardi sebelum lelaki itu menghilang dari balik kios-kios yang mulai sepi. Sisa senja tinggal gurat merah di langit, seperti luka yang belum sembuh. 3 malam kemudian, warga datang kembali. Wajahnya tegang, nafasnya ngos-ngosan. Di tangannya sebungkus plastik kecil berisi tisu yang telah mengering. Ada bercak merah tua yang menempel jelas. "Ini dia," katanya lirih, menyerahkan bungkusan itu di depan rumah panggung Ranti. "Saya ambil dari rak dalam lemari logam di ruang bekam. Ada nama Aiman di stiker pembungkusnya. Saya yakin itu." Ranti mengangguk tanpa kata. Ia mengeluarkan amplop berisi sisa bayaran dan menyerahkannya tanpa tatapan. Saat Wardi pergi, ia mengunci pintu dan melangkah ke dalam. Membawa bungkusan itu seperti membawa sesuatu yang lebih berharga dari emas. Malam itu langit tanpa bintang, angin dari utara dingin, dan membawa suara-suara yang samar. Daun-daun berbisik, bunyi serangga yang tak biasa. Ranti menyalakan pelita minyak di kamar belakang. Ia menyiapkan segala sesuatu di atas tikar pandan. Sebuah boneka kain buatan tangan yang ia jahit sendiri dari sobekan baju tidur bekas pernikahannya dengan Aiman sebagai media. Lalu bunga bangkai kering yang ia petik dari pemakaman tua. Segenggam tanah kuburan yang ia ambil siang tadi, dan tisu berisi darah Aiman yang telah ia simpan di wadah kaca. Di lantai, ia menggambar lingkaran dari tanah liat berwarna merah pekat, bercampur air sumur yang diambil sebelum azan subuh. Di dalam lingkaran, ia duduk bersila. Keringat mulai membasahi pelipisnya, meski udara begitu dingin. Di tangannya, boneka kain itu mulai ia balutkan dengan tisu darah, membungkus bagian dada dan leher boneka. Ia membakar sedikit bunga bangkai. Aroma busuknya menyengat, tapi justru membangkitkan daya dari dalam tubuhnya. Di ujung lidah, mantranya mengalir sendiri, seolah diwariskan langsung dari rahim ibunya. "Ya roh leluhurku yang tinggal di tubuh darahku, bangkitlah malam ini. Hantarkan rasa sakit, rasa mati yang hidup. Jangan bunuh dia, jangan rampas nyawanya, tapi biarkan ia merasakan maut dalam tiap hela nafas, tiap detik sisa hidupnya." Ranti menutup matanya. Tangannya mencengkrang boneka itu erat, dan saat lilin kecil di sebelahnya berkedip, ia merasa seperti disentuh oleh tangan tak terlihat, dingin, panjang, dan berdenyut seperti akar pohon tua. Tubuhnya gemetar, keringat semakin deras, tapi ia bertahan. Ia bukan perempuan lemah yang dulu diusir tanpa ampun. Ia kini pembawa warisan, penerus ilmu yang dulu hanya boleh dimiliki perempuan pilihan. Dan malam itu, ia mengukuhkan diri sebagai satu di antaranya. Saat ia membuka mata, cahaya pelita telah berubah remang. Angin dalam ruangan berputar, tapi tak menyentuh kulitnya. Ia menyelesaikan ritual dengan membungkus boneka itu dalam kain putih, lalu menguburnya di bawah batu dapur tua yang dulu sering dipakai ibunya untuk membakar dupa. Sebelum menutup liang kecil itu dengan tanah, ia membisikkan satu kalimat terakhir ke arah boneka. "Aku tak ingin dia mati. Cukup dia tahu rasa mati itu dalam keadaan masih hidup, dan dengan itu semuanya selesai." Keesokan paginya, Ranti terbangun dengan tubuh yang entah kenapa terasa ringan. Bukan ringan bahagia, tapi lebih seperti kosong dari segala beban duniawi. Ia menyiapkan sarapan sendiri, nasi putih, sambal torek, dan teh manis. Tak ada yang istimewa, tapi entah kenapa terasa seperti makanan terakhir sebelum dunia berubah. Pukul 9 pagi, suara ketukan terdengar dari luar. Seorang tetangga tua, Mbah Sarmi, datang membawa kabar dari kota. "Ran, kamu tahu kabar suamimu?
Ranti berpura-pura bingung. Kabar apa, Mbah? Katanya dokter Aiman itu sakit aneh. Badannya panas terus, tapi gak ada diagnosa jelas. Daging punggungnya katanya kayak melepuh. Dokter-dokter bingung. Dia juga katanya mimpi buruk tiap malam. Mimpi digaruk-garuk sama perempuan berdarah. Ranti hanya tersenyum sama. Aduh, kasihan ya, Mbah. Mungkin kena karma, Mbah. Mbah Sarmi mengangguk-angguk. Iya, zaman sekarang karma cepat balasannya. Tapi kamu gak ngapa-ngapain kan? Karena kamu sakit hati. Itu bukan ulahmu kan? Ranti hanya tersenyum. Setelah wanita tua itu pulang, Ranti kembali masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, membuka kitab Jawa kuno itu lagi, lalu membacanya tanpa suara. Di halaman selanjutnya ada bagian tentang tali asih keramat, semacam ilmu pengikat batin antara pelaku dan korban santet. Ia tahu resikonya, tapi ia juga tahu langkahnya tak bisa ia tarik kembali. Dan malam pun kembali menanti dengan bayang-bayang yang mulai tumbuh lebih panjang dari biasanya. Di lain tempat, pagi itu klinik milik Dr. Aiman terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah mereda skandal video itu, di klinik kembali seperti semula, kegiatan berlangsung. Langkah para perawat terdengar pelan, bahkan suara tawa mereka tak lagi seramai dulu. Di ruang praktek utama, Aiman duduk membungkuk di kursinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara nafasnya terasa berat dan sesak. Ia baru saja mengalami malam yang mengerikan. Mimpi itu datang lagi. Dalam mimpi ia berbaring di atas ranjang, tak bisa bergerak. Di atasnya, Ranti berdiri dengan gaun hitam yang menempel ketat di tubuh. Matanya kosong, senyumnya lebar dan menyeramkan. Ia perlahan naik ke atas tubuh Aiman, lalu menggaruk punggungnya. Bukan dengan kuku biasa, tapi dengan jari-jari berkuku tajam yang meneteskan darah hitam. Setiap garukan itu menimbulkan luka, dan Aiman bisa merasakan rasa terbakar, nyeri, dan ngeri yang nyata. Tapi tubuhnya lumpuh, nge-freeze, membeku. Ia hanya bisa memandangi wajah istrinya yang terus tersenyum sambil mengoreskan darah. Tepatnya sudah mantan istrinya. Ketika ia terbangun, tubuhnya benar-benar terasa panas, seolah habis dibakar dari dalam. Punggungnya nyeri seperti luka yang terbuka dan membusuk. Ia memeriksa tubuhnya di cermin kamar mandi, dan disitulah ia melihatnya. Luka aneh seperti bekas terbakar, melingkar, seakan ada tangan yang menggenggam punggungnya semalaman. Luka itu tampak merah tua, berdenyut, dan terasa perih bahkan hanya disentuh angin. Hari itu juga, Aiman memeriksakan diri ke rumah sakit. Dokter memintanya menjalani pemeriksaan darah lengkap, CT scan, dan biopsi kulit. Tapi semuanya nihil, tak ada infeksi, tak ada virus, tak ada penjelasan logis. Ini bukan herpes, Dokter Aiman. Bukan luka bakar, bukan reaksi kimia. Ini entahlah, ujar dokter spesialis kulit sambil mengernyit. Apakah Anda pernah memakai minyak atau bahan pembakar aneh? Aiman menggeleng pelan. Tidak pernah, Dok. Saya hanya mimpi buruk beberapa hari terakhir. Dokter itu tersenyum canggung. Mungkin stres, kebanyakan pasien ya, Pak Dokter. Aiman pulang dengan tubuh lemah dan hati was-was. Ia berbaring di ranjang kamar utamanya, yang kini hanya ia tempati sendiri, sunyi. Ranti sudah lama meninggalkannya, tapi sisa-sisanya masih terasa. Pewangian yang dulu ia benci, kaligrafi kecil di atas lemari yang dulu selalu diprotes Ranti karena miring, hingga cermin di dekat meja rias yang masih memantulkan bayangan Ranti di dalam imajinasinya. Malam kembali datang seperti gerimis yang pelan-pelan menggenangi tanah. Aiman sudah mencoba minum obat tidur, tapi tak mempan. Ia gelisah di tempat tidur, tubuhnya berkeringat, punggungnya panas lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari pagi ketika ia terbangun dengan teriakan tercekat di tenggorokannya. Ia bermimpi lagi. Tapi kali ini, Ranti tidak hanya menggaruk punggungnya.
Ia mengucapkan sesuatu di telinganya, pelan, berulang, sambil menancapkan kukunya yang berlumur darah ke dada Aiman. Rasa mati, rasa mati, rasa mati. Suara itu masih terngiang-ngiang di telinga Aiman, bahkan ketika ia sudah duduk tegak dan membuka mata. Ia memeriksa dadanya, dan di sana luka baru telah muncul. Garis-garis merah yang menyilang seperti sayatan kuku. Ia menjerit kecil, mengutuk dirinya sendiri, bingung harus percaya pada apa. Akal sehatnya sebagai dokter mulai retak. 2 hari berikutnya, kondisinya memburuk. Ia tak sanggup bekerja. Ia hanya berdiam di kamar, terbungkus selimut meski udara panas. Setiap kali tidur, mimpi buruk itu datang. Ranti makin sering muncul, kini dengan mata hitam legam dan tubuh berlumur darah. Kadang ia tertawa seperti anak kecil, kadang menangis seperti duka yang tak terucap. Tapi yang paling sering, ia menggaruk dan membisikkan kutukan itu. Dan luka-luka itu terus bertambah. Punggungnya kini penuh lepuhan. Beberapa bagian bahkan mulai membusuk dan mengeluarkan cairan aneh berwarna hitam kehijauan. Setiap kali ia menyentuh luka itu, rasa sakitnya seperti ditusuk jarum panas berkali-kali. Ia mencoba mengompresnya dengan es, meminum antibiotik, bahkan konsultasi ke dokter spiritual diam-diam. Tapi semua sia-sia. Ini bukan penyakit biasa, Mas, kata dukun dari daerah seberang yang ia datangkan ke rumah. Ini kiriman, tapi ini bukan kiriman sembarangan. Ini santet dari orang yang sangat dekat dengan panjenengan. Sangat dekat. Aiman terdiam, nafasnya tercekat. Siapa? Tanyanya pelan. Dukun itu hanya memejamkan mata, lalu berkata lirih. Dia yang pernah tidur sekasur dengan sampean, tapi kini sudah jauh dan sangat terluka. Terluka sampai menyentuh akar tanah. Dan santet ini tidak akan bekerja jika si korban, sampean sendiri, tidak melakukan perbuatan yang menyakiti yang mengirimnya. Aiman tak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya ada nama yang melintas. Nama itu tak asing, bahkan terlalu dekat. Ranti. Dan ia merasa telah mengecewakannya, telah membuat sakit hatinya. Pagi itu, ketika ia mencoba bangkit dari tempat tidur, Aiman terjatuh. Kakinya lemas. Ia melihat wajahnya di cermin. Dan betapa kagetnya ia saat menyadari matanya mulai menghitam di bagian bawah, seperti orang yang tak tidur berminggu-minggu. Kulit wajahnya mengeriput di satu sisi, persis seperti kulit orang lanjut usia. Ia meraba dadanya, dan di sana bekas luka yang tadinya hanya garis kini berubah menjadi lubang dangkal, seperti dagingnya perlahan digerogoti dari dalam. Ketakutan, panik, putus asa. Ia akhirnya meraih ponsel. Tangannya gemetar saat ia membuka galeri dan mencari satu-satunya foto Ranti yang masih tersisa. Dalam gambar itu, Ranti tersenyum di samping tanaman melati yang dulu ia rawat di teras rumah. Apa yang sudah kamu lakukan padaku, Ran? Bisiknya lirih. Apa kamu dengar? Aku minta maaf. Tapi malam-malam berikutnya, jawaban Ranti hanya datang dalam bentuk garukan, luka dan senyum berdarah yang terus menghantui tidur Aiman. Dan ia mulai menyadari, ini bukan sekedar balas dendam. Ini adalah cinta yang berubah menjadi kutukan, panas, sakit, dan tak akan selesai dalam waktu dekat. Sementara itu, malam di kota kecil tempat klinik kecantikan Dr. Aiman pernah berjaya kini lebih gelap dari biasanya. Bukan karena listrik padam, tapi karena kabar buruk yang menyebar diam-diam, seperti angin malam yang membawa bau busuk dari tempat yang tak terlihat mata. 3 wanita muda, semuanya mantan perawat yang dulu pernah bekerja di klinik milik Aiman, telah ditemukan mati mengenaskan dalam rentang waktu 3 hari. Dan yang membuat gempar bukan hanya kematian mereka, tapi cara mereka mati. Korban pertama adalah Fitri, perempuan cantik berusia
23 tahun yang dikenal ramah dan murah senyum. Ia ditemukan di kamarnya dalam keadaan tubuh lemas, wajah membiru, dan lidah menjulur panjang seperti anjing kehausan. Lidah itu tampak melepuh dan membengkak, menghitam di ujungnya, seakan telah dibakar dari dalam. Polisi awalnya menduga overdosis obat tertentu, tapi hasil otopsi menunjukkan tidak ada zat kimia apapun dalam tubuhnya. Yang ada hanya luka aneh di bagian pundaknya, seperti bekas gigitan bundar membekas dalam kulitnya. Mirip luka bakar, kata salah satu petugas medis dengan raut heran. Tapi terbentuk seperti tanda, bulat dan bergerigi, seperti mulut manusia yang tidak normal. Berita kematian Fitri baru saja reda. Fitri adalah perawat yang pernah tidur dengan Dr. Aiman. Sementara itu, ketika kabar kedua muncul, kali ini menimpa Risa, perawat yang juga dikenal dekat dengan Aiman semasa masih bekerja di klinik. Ia ditemukan di kos-kosannya oleh teman sekamar dalam kondisi tubuh lemas, mata terbuka, dan senyum membeku di bibirnya. Menurut saksi mata, malam sebelumnya Risa tertawa tanpa henti. Suara tawanya kian keras, hingga terdengar seperti tangisan gila. Bahkan, ketika ia kesakitan, ia tetap tertawa, seolah mulutnya tak bisa berhenti bergerak. Dia tertawa seperti orang kerasukan, sampai suaranya pecah, dan tiba-tiba diam, ujar tetangga kamar sebelah yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Risa juga memiliki bekas luka yang sama di pundaknya. Lingkaran hitam yang dalam, seperti cap api yang dibakar di sana secara paksa. Tapi tak ada tanda-tanda orang masuk ke kamar. Kunci tidak rusak. Jendela terkunci dari dalam, dan tidak ada bekas perlawanan. Warga mulai resah, dan kegelisahan itu mencapai puncaknya saat korban ketiga ditemukan. Namanya Sheila. Ia masih muda, baru 20 tahun, dan sempat menjadi sorotan karena wajahnya yang sering muncul di iklan-iklan klinik milik Aiman. Wajah cantiknya kini tinggal kenangan, dan juga pernah bermain dengan Aiman. Sheila ditemukan tergantung di rumah susunya lantai 2, tapi ada yang ganjil. Tubuhnya tergantung dengan posisi kepala miring dan mata terbuka, seakan tidak mati karena gantung diri biasa. Tangannya menjuntai lemas, dan kulitnya membiru tidak merata. Ada darah kering yang merembes dari kedua telinga, dan seperti dua korban sebelumnya, pundaknya menyimpan bekas luka aneh, bulat, kehitaman, dan basah. Polisi bingung, tidak ada keterkaitan kriminal yang jelas. Tapi Ranti tahu. Dari balik jendela rumah ibunya di pinggiran desa, Ranti duduk memandangi bulan yang mulai menyusut. Matanya tidak berkedip, dan wajahnya tampak lebih tirus dari sebelumnya. Di hadapannya, 3 boneka kain berbaring rapi dalam baki tanah liat yang masih berbau dupa kemenyan. Di sekitar boneka itu, bunga bangka yang telah mengering diletakkan membentuk pola melingkar seperti matahari hitam yang membakar. Ranti tahu satu persatu nama mereka. Ia menuliskannya dengan arang di potongan daun lontar, dan ketika malam mencapai titik sunyi terdalam, antara jam 2 hingga 3 pagi, ia duduk bersila di depan boneka-boneka itu sambil menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya lirih tapi tegas. Ucapannya bukan lagi sekadar kalimat, tapi sumpah. 3 tubuh wanita yang kau jamah, 3 jiwa yang kau kotori, bukan mereka yang kubunuh, tapi bagian dirimu yang kubongkar, sedikit demi sedikit. Tangannya gemetar saat ia membakar daun lontar itu. Api kecil menyala di tengah ruangan. Cahaya oranye redup, membuat bayangan wajahnya memanjang di dinding. Dan dalam pantulan cermin kecil yang ia taruh di samping dupa, tampak sosok lain, bayangan perempuan tua, berpakaian serba hitam, dengan rambut panjang menutupi wajah. Sosok itu berdiri di belakang Ranti, hanya diam, memandangi dari kejauhan. Ranti tidak takut. Ia sudah tidak lagi punya ruang untuk takut. Amarah, sakit hati, dan dendam telah mengambil semua ruang itu
bahkan tubuhnya pun seolah bukan lagi miliknya sendiri. Sementara itu, Aiman yang sedang terbaring di kamar rumah besarnya kembali merasa ada yang mengintip dari balik kaca jendela. Ia sudah menutup semua tirai, mematikan semua lampu, bahkan tidur dengan kitab Quran kecil di samping bantal. Tapi rasa itu tetap ada. Rasa seperti ada tangan-tangan kecil yang mengelus luka di punggungnya. Seperti ada nafas dingin yang membisikkan sesuatu di lehernya. Dan dalam mimpi yang selalu datang seperti arwah gentayangan, ia melihat 3 wajah, Fitri, Risa, dan Sela. 3 perempuan yang dulu ia perlakukan seperti boneka dan dijamah tubuhnya, kini berdiri di hadapannya. Lidah Fitri menjulur panjang, Risa tertawa hingga rahangnya patah, dan Sela menggantung tanpa tali, melayang dengan kepala terkulai. Di belakang mereka berdiri Ranti dengan senyum kecil dan tangan yang mulai berlumur darah. Dan malam buruk belum berakhir. Di sisi lain, Ranti kini bukan lagi Ranti yang dulu. Perempuan lembut yang bicara pelan dan mudah meneteskan air mata. Ia telah menjadi sosok yang lain, yang tak mengenal takut atau iba. Tapi di balik tatapan tajamnya yang membatu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia bangkitkan dari darah, tanah, dan amarah bukan sesuatu yang bisa dikendalikan selamanya. Malam itu, rumah peninggalan ibunya yang biasanya sunyi mendadak terasa ramai, tapi bukan ramai oleh suara manusia. Dupa yang dibakar Ranti menjalar ke seluruh penjuru rumah, menembus dinding, menempel di ubin, dan menetap di langit-langit. Aromanya bukan lagi menenangkan, melainkan menyesakkan. Di dalam kamar tua, Ranti duduk menghadap cermin. Rambutnya terurai, matanya sembab, tapi bukan karena menangis, melainkan karena tak tidur selama 3 malam. Ia menatap bayangannya sendiri, dan untuk sesaat, cermin itu tak menampilkan dirinya, melainkan sesosok perempuan lain. Mata cekung, bibir menghitam, kulit kusam, dan mengelupas seperti terbakar dari dalam. Perempuan itu membuka mulutnya pelan. "Aku mati karenamu." Ranti terlonjak. Ia membalikkan badan, namun kamar itu tetap kosong. Hanya angin malam yang merayap masuk dari celah jendela tua. Namun suara-suara itu tidak berhenti. Malam berikutnya, Ranti kembali ditatangi arwah lain. Kali ini sosoknya tidak menakutkan. Justru sebaliknya, wajahnya cantik dan tampak sangat muda. Tapi darah terus mengalir dari mulutnya, sementara ia tertawa-tawa seperti kehilangan kendali. "Aku tak minta dibalas, Ranti," bisiknya di telinga. "Aku hanya ingin damai, tapi kau malah mengikat jiwaku dengan dendammu." Setiap malam suara itu berganti. Ada yang mengerang, ada yang berbisik, ada yang menangis. Semua perempuan, semua datang menagih harga dari kekuatan yang Ranti gunakan. Tubuh Ranti melemah. Setiap siang ia hanya bisa duduk di depan pintu, memandangi hutan kecil di kejauhan, sambil menggenggam boneka kain yang tersisa. Ia mulai sadar, dendam memang bisa membunuh, tapi dendam juga bisa memakan si pemiliknya, pelan-pelan seperti rayap memakan rangka rumah. Sementara itu Aiman kini berada di titik nadir. Tubuhnya terus menua secara misterius. Kulitnya keriput, suaranya parau. Wajahnya lebih mirip lelaki berumur 65. Padahal usianya baru 38 tahun. Dokter menyerah, tak satu pun penyakit bisa menjelaskan keadaannya. Dalam keputusasaan, ia datang ke rumah tua di pinggir desa. Ia mengetuk pintu dengan sisa tenaga. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Ketika pintu terbuka, Aiman melihat Ranti berdiri di ambang pintu. Mata mereka bertemu, tapi tak ada sisa cinta di situ. Hanya kosong yang pekat di desa Ngerandu. "Maafkan aku." Aiman terisak, lututnya lemas.
Ia bersimpuh, "Kalau kau ingin nyawaku, ambil saja. Tapi hentikan siksaan ini. Aku sudah tak kuat." Ranti diam lama, matanya tak berkedip. Angin membawa aroma dupa yang belum padam sejak kemarin. "Aku tak butuh nyawamu, Aiman," bisik Ranti. "Aku cuma ingin kau tahu seperti apa rasanya dihancurkan perlahan-lahan." Sementara itu, rumah tua peninggalan ibunya yang dulu terasa penuh sejarah dan kehangatan di desa Ngerandu, kini berubah menjadi penjara bisu yang menyimpan segala ketakutan. Ranti yang telah menuntaskan dendamnya justru tak menemukan ketenangan. Setiap malam, sejak kedatangan Aiman yang ditemukan nyaris mati dalam tubuh renta dan ketakutan, suara-suara mulai berdatangan. Bukan hanya satu, tapi banyak, bergantian, menjerit, menangis, tertawa, kadang hanya bergumam tanpa makna. Dari maghrib hingga hampir subuh, suara itu memenuhi rumah. Dinding berdetak seperti ada yang berjalan di baliknya. Lantai kayu memekik, bahkan kendi-kendi di dapur terdengar bergetar sendiri. Ranti menyalakan dupa dan membaca mantra pelindung. Namun kekuatan itu seakan tak lagi mempan. Salah satu suara yang paling sering datang adalah bisikan serak, lirih tapi menohok, yang berulang-ulang mengucap, "Kau tak bisa lari dari darah yang kau tumpahkan." Ranti duduk di ruang tengah dengan selimut menutupi tubuhnya, menatap kosong ke arah jendela yang selalu berkabut oleh embun malam. Matanya merah, tubuhnya semakin kurus. Ia jarang makan, lebih sering berbicara sendiri atau tertawa pelan, seolah mendengar sesuatu yang hanya ia tahu. Warga desa mulai menjauh. Anak-anak tak lagi berani lewat di depan rumahnya. Ada yang bilang mereka pernah melihat sosok perempuan tanpa wajah berdiri di loteng rumah itu. Ada pula yang bersumpah mendengar tangisan bayi dari sumur belakang, padahal rumah itu tak pernah lagi dimasuki orang selain Ranti. Rasa bersalah, menyesal, dan rasa takut menjadi dua sisi yang saling mencabik isi hati Ranti. Ia tak menyesal telah membalaskan sakit hatinya, tapi ia tak pernah mengira bahwa membangunkan ilmu hitam warisan leluhur berarti juga membangunkan arwah yang telah lama tak tenang. Jiwa-jiwa itu kini terikat padanya, menuntut pengakuan, menuntut kedamaian, atau sekadar ingin menakutinya sampai akhir. Malam itu, suara paling keras datang, seperti suara benda jatuh berkali-kali dari loteng. Didiak! Disusul teriakan perempuan. "Ah!" Tapi tak ada siapa-siapa di atas. Ranti berdiri dalam diam, lalu melangkah pelan ke kamarnya. Ia membuka lemari tua, mengambil seutas tali tambang dan bangku kecil. Tak ada air mata, tak ada kata perpisahan. Ia tahu hanya ada satu jalan agar semua ini berhenti. Sebelum berdiri di atas bangku, ia sempat menatap cermin. Sosoknya sendiri tak lagi tampak. Yang terlihat hanyalah sosok-sosok hitam berbaris di belakangnya. Semua perempuan yang pernah ia santet, semua yang kini menghantuinya. Dan ketika pagi datang, warga menemukan tubuh Ranti tergantung di balok tengah kamar. Angin berhembus lembut, membawa aroma kemenyan yang tak pernah padam. Tak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya berdiri di luar pagar, berbisik, "Ia pergi, tapi mungkin jiwanya belum benar-benar lepas." Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Arai Aisyah dalam judul "Santet Karena Video Skandal Suamiku". Semoga menghibur. Ambil yang positifnya ya, buang yang negatifnya. Ini hanya hiburan misteri. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.